menurutmu hidup yang ruwet itu bagaimana sih? Menurut gua ya, sebenarnya hidup yang ruwet itu adalah orang yang tidak pernah jalan-jalan, orang yang tidak pernah berenang. Itu termasuk orang-orang yang sangat ruwet. Sebenarnya kayak gini, manusia itu hidup bukan hanya sebatas hidup saja gitu. Jadi gimana ruwetnya gimana dah? Runtnya hidup seperti itu maksudnya. Ya kalau masalah hidup itu memang nggak bisa apa? Memang kita akan berputar-putar dalam kegagalan seperti itu ya kan. Nah, jika kita ibaratkan kegagalan ya, ini ibaratkan ini ya. Setiap kegagalan dan kesalahan itu adalah sehelai bulu. Anggap ini bulu. Iya. Nah, Tisu cak. ya, anggap saja bulu. Oh, iya, anggap iya. saja bulu Pak. Ya, anggap saja setiap kesalahan dan kegagalan adalah sehelai bulu. Bulu. Nah, bagaimana cara kita itu mengumpulkan bulu ini? Kumpulkan bulunya sampai menjadi sayap yang lebar. Bagaimana ya? Kumpulkan bulumu dan rajut sayapmu. Jadi, setiap kegagalan dan kesalahan adalah sehelai bulu. Kumpulkan bulumu dan rajut sayapmu. Oh, gitu. Bisa. Menurut saya sih seperti itu. Ya nggak tahu lagi kalau menurut kamu kan gamer sejati ya kan? Menurut saya. Ya, Lu banget troll. Menurut saya gimana? Ya cara bangkit dari kegagalan menurut ilmu gamers lah. Bangkit dari Iya bangkit dari kegagalan menurut ilmu gamers. ya gimana ya? Menurut saya ya bangkit aja udah. Rikal aja. Ringan ya ngetrol. Sekarang saya mau tanya lagi. Apa? Kan saya sudah tanyakan tadi ke Anda. Sekarang saya tanyakan cara Anda keluar dari hidup kegagalan itu gimana? Sebenarnya saya pernah dengar pepatah Madura kayak gini. Gimana? Saya keseringan bersama teman-teman jalan touring healing. Dia kemana kayak ke Nyabe, Ngarek, Bandung. Oh, iya, terus. Polana mun ngababaan tak ngarek tak langsung nebus gitu. Petani ya? Iya. Oh, Kayak iya. gini. Ibaratkan tanah saja. Tanah ini tidak akan indah apabila dia tidak ada pohonnya. Pohon sama juga. Pohon tidak akan tumbuh tanpa tanahnya. Jika kalian merasa gagal, ingat harapanmu masih ada di depan. Jangan melampaui di belakang karena yang lalu biarlah berlalu. Masa lalu ya. Sekarang kan itu pendapat orang itu pasti beda-beda. Sekarang kalau menurut saudara Rizky Arianto, gimana cara keluar dari menurut Anda, gimana cara keluar dari kegagalan tersebut? Ya menurut saya seperti itu aja. Kumpulkan setiap kegagalan. Maksudnya seperti ini. Saya bilang setiap kesalahan dan kegagalan adalah sehelai bulu. Itu adalah pelajaran buat kita. Kumpulkan kesalahan kalian, kumpulkan, semuanya kumpulkan setiap kegagalan kumpulkan. Nah, setelah terkumpul ini semua, ini jadikan pelajaran. Misalkan ya anggaplah masa lalu kan. Iya. Nah, bagaimana cara berpikir kita untuk tidak mengulangi masa lalu yang membuat kita gagal? Makanya itu disuruh kumpulkan. Nah, dengan cara seperti itu, kita bisa merajut sebuah sayap. Harapan. Bahasa sastranya ini. Iya. Merajut sebuah sayap untuk kita terbang. Nah, gitu kan. Nah, jadi pelajaran yang dapat kita ambil, ya kegagalan dan kesalahan itu buatkan pelajaran, buat kita pelajaran untuk melangkah lebih maju untuk masa depan seperti itu. Soalnya Siap. kita masih muda, kita masih remaja. Masa mau dipanyakan karena kegagalan sepele ya kan? Hanya kesalahan-kesalahan sepele ya kan? Itu harus dijadikan pelajaran, Mas. Wong hidup cuma ada dua. Kata teman saya ada dua. Kenceng tak kenceng. Kenceng lakone tak kenceng Celakone. Bisa. Intinya gini, hidup itu kata, kalau nggak salah kata siapa ya, Luqmanul Hakim, ada ulama dulu Luqmanul Hakim. Hidup itu jangan mencari benar pada orang, carilah benar pada Tuhan. Sebab apa? Karena jika kita mencari benar pada orang,
misalkan ya, saya mau mencari kebenaran pada Mas. Iya. Belum tentu pada Mas ini Benar. Nah, Iya. saya benar ke Anda, ke sini belum tentu benar. Saya benar ke sini, ke Anda belum tentu benar. Jadi jangan cari kebenaran menurut manusia. Iya. Carilah kebenaran menurut Tuhan. Iya, Oh, iya. mantap, mantap. Saya mantap. teringat pada karya-karya seni kalau itu saya baca ya. Seni adalah merupakan sebuah kinerja Tuhan. Bagaimana kan kata Imam Al-Ghazali ya? Iya. Imam Al-Ghazali bilang bahwasanya jalan menuju Tuhan itu ada 3. Pertama agama, filsafat, dan seni. Lah, seni ini merupakan suatu suatu kinerja di mana manusia bekerja melakukan sesuatu yang menurut mereka lebih meninjau, masuk pada spiritualitas lah kayak gitu. Saya agak bisa panjang-panjang gitu. Kalau tentang proses ya, itu kan masuk proses. Iya. Saya teringat kayak saya kan lihat-lihat di IG, di YouTube, di mana, di TikTok, bocah-bocah TikTok, bocah-bocah IG. Itu ada kata-kata kayak gini. Sebuah proses, sebuah ocehan gitu. Kita tenang, cukup tenang aja. Cukup santai dan diam. Setelah itu kita baru kasih paham. Bisa. Jadi kalau kita kembali pada pembicaraan kita yang awal, masalah kegagalan itu bisa diatasi dengan adanya karya seni seperti puisi, cerpen atau apalah. Kan di umuran kita ya, remaja-remaja kita ini banyak seumuran kita ini gagal karena patah hati, karena putus cinta. Nah, itu menurut saya itu jadikan media sebagai media belajar untuk kita. Jadi bagaimana pola pikir kita itu berubah dengan adanya kita patah hati, dengan kita patah hati kita bisa menciptakan karya seni yang mewah, yang wah gitu ya kan. Bisa seperti puisi. Karena kata Bapak Presiden kita, Presiden keempat kalau nggak salah Gus Dur. Ya, Gus Dur. Dia mengatakan seorang lelaki akan minim karya sastranya jika tidak pernah disakiti oleh perempuan. Kita ini kan laki-laki. Iya. Nah, jika kita disakiti oleh perempuan itu jadikan ruang untuk belajar menciptakan karya. Karya apa saja lah. Karena sekarang ini karya sangat dihargai. On mic cok. Kok ngetrol? Menurut saya Ngelek ya? keluar dari apa tadi Apa? Kegagalan. Keluar dari kegagalan itu gimana menurut? saya, caranya karena sekalian itu ribet ya. Ada yang lebih simpel ya. Apa? Aplikasi ya. Menurut saya keluar dari kegagalan itu ya seperti kita main game lah ya. Kita lost track terus. Kalah terus kan. Jadi ya udah jangan dipaksain. Jadi ya tinggal keluar dari game udah gitu aja sih. Simple banget ya. Dan aja ya Mas. Iya. Saya boleh bacakan puisi satu. Iya, iya. Saya teringat ya langsung nih. Saya minum espresso di kafe KW di sini. Teringat sebuah masa lalu. Kayak gini puisinya. Saya mau ke sana dulu. Kayak gini. Kopi. Mungkin kita tahu bagaimana engkau menyelami tubuhku, bagaimana engkau meresapi hidupku. Tapi tidak untuk hidupku. Tapi tidak untuk hidup kita. Tapi tidak untuk hidup dia. Karena hidup merupakan suatu hal yang engkau tidak ketahui. Kopi, saya ucap lagi, kopi. Karena kayak gini kopi, karena saya terbilang kopi. Kopi ini mempunyai 2 rasa. Kopi yang manis itu kan kolak kolak yang Iya. pahit. Tapi kan kopi yang sudah ada pahitnya, ada manisnya. Ini seperti kehidupan. Kopi diibaratkan kehidupan. Misalnya gini, engkau merasa pahit, di kopi ada. Engkau merasa senang, di kopi ada manisnya. Namun kopi merasa tersakiti karena apabila kita akan merasakan kan, ketika kurang Gula. kurang gula, pasti yang disalahkan
gulanya kok kurang. Ketika sudah pas, wah, kopinya enak. Kan merasa tersakiti. Jadi kayak gitu. Kopi, lanjut ya. Engkau ibaratkan rembulan yang tak bisa kugapai. Engkau ibaratkan purnama yang tak bisa kulihat. Karena mataku tertutup oleh helm, mataku tertutup oleh kacamata warna hitam. Waktu itu apalagi? Waktu itu hujan. Dan di waktu itu juga ada petir. Jadi aku tidak bisa menatapmu dengan sempurna. Jadi izinkan aku mencintaimu secara diam. Karena diam aku tidak merasa luka. Anjay. Bisa. Lanjut. Dan saya di sini menemukan di blogspot ini juga sebelas IKR apa ini namanya? Blogspotnya Ya. ya bisa dikunjungi nih di akun IG-nya. Ada puisi tentang kopi juga. Saya bacakan ya. Iya. Ini mungkin ya menyangkut dengan kepatah hatiannya ya kan. Iya. Soalnya kalau kita telisik dari bait-bait puisinya di sini ya kayaknya patah hati gitu orangnya. Tapi menurutkan media dengan cara menggunakan kopi. IKR ya? Iya. Oh, saya agak mati serak gitu. Kenapa? Ya karena agak-agak, ya tapi gue suka ketika waktu saya alay-alay gitu. Gimana ya? Ya perfect dah untuk Iki. Dia juga kayaknya seorang gitaris ya. Ya menurut kalau dulu saya kan mengikuti akun Instagramnya ini mulai tahun sekitar 2017. Postingan di Instagram ini tentang musik. Cok, mau promosi apa mau baca puisi? Ayo silakan bacakan saja. Ini Baca waktunya saja. sangat. Baca puisinya singkat karena ini puisi apa? Kamar. Kalau salah 4 baris ya. Kita udah mau cek dulu. Pantun ya, bukan puisi. Puisi Mas. Oh, siap. Aku bertemu dengan seorang kopi. Di sini maksudnya kopi. Kopi juga. Iya kan? Iya. Kopi itu dijadikan sebagai tokoh lah. Iya. Iya. Karena aku tahu untuk menjalani hidupmu, kopi adalah rute paling hangat yang pernah aku ciptakan. Akun Instagramnya Sapalaredo itu saya sangat suka karena itu ke bawah itu hanya apa itu? Hanya tentang memposting tentang karya-karya itu. Jadi saya suka seni gitu. Jadi saya ngepoin itu mantap banget dah pokoknya buat Sapalaredo. Sebenarnya saya berterima kasih ya pada Sapalaredo telah diundang sini untuk bahasa Madura nyator dengan John. Ngobrol sambil minum kopi. Ya. Nah, bisa. Neutral ya. Neutral. Jangan ngetro mulu Mas. On mic. Jangan ngetro mulu ya. On mic. On mic sudah dapet. Bro. Kalau Filmnya ribet sih, Ya hidup memang sebenarnya ya kan hidup. Kapan terojat? Saya ya, Bahagia sebenarnya itu sederhana. Jika engkau merasa merasa bahagia, ya jalani aja. Ketika engkau tidak merasa bahagia, ya wes. kita pasti nggak bisa hindar dari kesusahan. Iya. Kita pasti kalau main game itu nggak mungkin dapat gol MVP, pasti dapat coklat juga. Pasti. Iya. Piring. Iya. Kalau istilahnya kalau dapat coklat itu dapat apa sih? Kalau di rumah itu dapat apa? Comik katanya. Comik ya? Iya, kalau di rumah ini kan saya juga termasuk salah satu gamers kan. Kalau di rumah itu dibilang Coklat gitu ya. coklat ya. Cok, saya lihat kayak gimana ya? Saya Ya. coba mau pakai gaya gini. Saya akan merasa jenis kan ini. Kayak tahayung gitu. Saya melihat dari mimik muka kalian bertiga ini kayaknya seorang Fabareta ya. Kayaknya nggak punya utang itu dia. Menjalani hidup yang sangat bahagia terus, nggak punya utang ya Mas. Sebenarnya kayak gini ya. Bawa pulangnya.
Oh, Sebenarnya mantap. masalah hutang ya. Jika seandainya ini ada layar di atas kepala, ini mungkin banyak. Tapi kayak gini hidup saya. Saya hutang, iya. Saya gak berduit, iya. Saya gak ganteng gini, iya. Jadi ya wajar lah saya minder dari cewek-cewek. Soalnya cewek wanita-wanita hari ini tuh maunya yang tinggi-tinggi mulu. Jadi gua minder gitu. Ya udah bayar aja sih kan nggak bisa cewek kan. Saya pernah ya, saat saya nyekrol Instagram itu, pernah bertemu dengan kata-kata seperti ini. Hidup itu harus saling melengkapi. Ketika kita punya masalah, kita harus membagi kepada yang kekurangan masalah. Begitu. Mantap. Ini semua sekolah kan? Sekolah kan? Iya. Ya kan sekolah. Pesantren. Pesantren. Nah, intinya Enggak. Tapi kebanyakan AFK-nya. gini. Intinya gini, Mas. Keluar jaringan ngelek ya? Kalau di pesantren itu kan sekolah sering lambat ya kan? Iya. Gara-gara tidur pagi. Iya. Ya ngetrol. Jadi terus juga. Intinya gini. Bicara tidur ya. Ini. Kayak gini. Misalkan tidur. tunggu dulu. Iya. Bisa. Di pesantren sambil sekolah ya kan, biasanya tidur pagi hari sehingga dia bisa telat ke sekolah, Iya. di kembang ya kan. Ya saya pernah merasakan seperti itu soalnya. Oh, pantas lah. Intinya seperti ini. Ada dua pilihan di pagi hari. Nah, saya mau bilang seperti itu juga. Ada dua pilihan di pagi hari. Iya. Iya. Pertama, lanjut tidur jika Anda ingin melanjutkan mimpi. Iya. Yang kedua, bangunkan tidur Anda, bangun dari tidur Anda jika Anda ingin mewujudkan Mimpi. Nah, intinya kalau di pesantren ini buat anak-anak pesantren ya juga bukan anak pesantren sih apa seperti itu. Hari ini biasa santri-santri mau balik pondok semua ada. Mungkin Iya. ya. Di SW-nya itu mereka. udah ya. Di SW-nya itu udah root gitu. Iya. Saya juga merasa ruwet juga. Gak tahu. Masalah hidup lah. Balik sebenarnya. Saya aja sih. Full senyum. Iya. Bawa semua aja mas. Lah. Mantul. Dia balik pondok sebenarnya tidak meresahkan. Ya ini saya nggak tahu akun Instagramnya siapa ini di Santri Indonesia ada akun Instagram Indonesia untuk ini untuk kamu ya untuk anak-anak SMA di luar intinya bukan pesantren lah. Ini saya bacakan apa kabar anak-anak SMA luar yang berangkat pagi pulangnya sore. Kenalan nih sama anak pesantren yang berangkat pagi pulangnya tahun depan. Bagus. Bagus. Mantap. Iya dok. Itu ya emang pesantren itu sangat radikal seperti Iya. itu. Apalagi belum lagi ya peraturan yang mencekal seperti itu ya kan mengharuskan kita untuk mandiri. Ngomong-ngomong pesantren. Gimana? Ini lagi nyari ini apa? Kantor buat pesantren. Oh. Oh. Status santri Anda itu hanya trial. Iya. Oh, tidak. Iya. Kayak gini, saya pernah dengar ya. Kalau saya bicara santri saya harus tutupin. Kalau jadi siswa itu hanya selama 3 tahun. Jadi mahasiswa itu selama waktu dia menjadi mahasiswa, setelah lulus tidak. Sedangkan santri itu ya, kalau santri itu adalah identitas. Dia walaupun berhenti, dia tetap tidak akan hilang identitasnya. Dia akan tetap jadi santri. Ya Kan karena ya Siswa cuma hanya 3 tahun. Dia siswa ketika dia sekolah selama sampai wisuda. Dia mahasiswa selama dia menjadi mahasiswa, dan setelah itu lulus sudah tidak dikatakan mahasiswa. Sedangkan santri kan begitu. karena santri itu menurut ilmu gemasnya ya, Iya. menurut ilmu gamenya seperti kata siapa itu Tigral. 3. Dia mengatakan bagaimana sudah bahasa Indonesia saya lupa intinya apa sebetulnya gini apa bahasa Indonesia nya gini kita adalah kawin masyarakat kata Tigral ya seperti itu sampai karena jika kita telah lagi
Santri itu berasal dari dua kata. Apa? Pesantren lah, bukan santri sih, pesantren. Oh. Wadahnya seperti itu. Pesan dari dua kata. Yang pertama itu pesan, yang kedua tren. Tren itu artinya trending, baru-baru ini. Nah, pesantren itu adalah wadah. Bagaimana menyampaikan pesan yang baru kepada masyarakat. Ya, ya. Media penontonnya itu adalah santri itu sendiri. Seperti itu. Masuk akal. Jika kita berbicara tentang pesantren, santri, apalah ya intinya kan di Indonesia kita tidak akan pernah luput dari yang namanya santri. Soalnya santri itu juga ikut berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Iya, iya. Namun di sejarah belum lengkap kayaknya. Cari, Cok. Jadi buat cewek-cewek itu kalau mau mencari cowok itu yang santri itu Nah. pasti kualitasnya bagus. Wow. Nah, Ya. Saya punya kata-kata untuk cewek-cewek. Apa? Ala santri nih ya. Kamu jadi audiens, apa jadi moderator? Ini kan bisa? forum bebas. bebas. Oh, iya, Ya, iya. ini saya punya kata-kata ya. Buat cewek-cewek ya. Ala santri. Kupinang engkau dengan bismillah. Untuk nanti aku lengkapi dengan alhamdulillah. Asik. Bisa. Enak juga, Jok. Udah capek, friend aja sih. Ya. Ya. Tren bener. Ini sudah pukul berapa nih ya?